Udah mulai? Udah. Oke, berarti udah bisa opening ya? Udah nih, komatnya langsung. Langsung komat. So ladies and gentlemen yang sudah mendengarkan melalui Spotify ataupun mendengarkan melalui YouTube channel mengudara langsung dari Utara Bekasi, inilah Kapasi Talks. Kopi. Tepuk pramuka dong, mau siapa gitu? Lupa gue mas. Yoi, ada Arif, ada Chris berbicara dan kita kedatangan bintang tamu. Ada Bastian Steel. Ini yang ditunggu-tunggu, gila. Iya. Ngefans banget tadi gue sama dia. Opening lu sama gue, ramen gue ya, tepuk tangannya. Iya makanya. Padahal acara lu nih. Iya makanya. Padahal gue juga yang tepuk tangan. Gak apa-apa, pahala. Gitu. Nah, anyway, Bastian Steel itu Steel nama asli gue. Enggak lah, nama asli gue Bastian Bintang Simbolon. Oh, Bastian Bastian Steel tuh Bastian Bintang Simbolon nama asli. Bastian Steel tuh ya nama panggung aja. Nama panggung ya berarti ya. Nah, ini ngomong-ngomong, kita kan lagi di Kapasi Talks nih. Sebelumnya gue mau nanya, lu tipikal yang ngopi banget apa? Sebenarnya gue nggak bisa minum kopi sama sekali beneran. Padahal nyokap bokap gue sekeluarga sama abang-abang gue itu kopi Edik. lovers banget lah. Kopi edik ya. Jadi gue kalau minum kopi tuh pasti besoknya radang, kayak ada nyangkut getahnya apa gak tau lah gue. Pokoknya gue setiap minum kopi gue masih minum aja biasa nikmatin. Terus lama-lama langsung ada apanya nih ya? Nah. Besoknya radang, jadi gue nggak tahu deh kenapa nggak bisa minum kopi. Berarti dia harus cobain kapasitas kopi sih mas. Ih bisa. Langsung banget apa? Nggak, tapi kapasitas masih masuk sama gue. Oh iya? Ada lokal tea-nya. Nah, gitu. Itu ada opsi lain. Nih, Ada boleh lokal gue tea. buka nggak? Asik. Boleh. Boleh. Lu Langsung jauh di banget dulu kan? aja. Oh iya. Paling Lu cowboy. ngopi nggak? Lu ngopi? Duit aja sih, ada nggak? Ya udah kopi langsung. Ada dong, makanya lu di sini, tenang aja. Aduh ya udah, turun dulu deh. Iya. Lu mau yang mana mas? Kalau yang non coffee-nya ada local tea terus ada apa? Ini dia nih, golden green tea latte. Lu Dan ada yang baru rilis juga mas. apa tuh? Coklat dark choco sweet. Dark sweet choco. Oke. Ini gue udah, biar enak ngobrolnya enggak? Ah benar. Kita segelas berdua aja. Cheers. 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 Mantap. Bas, Yes. ini kan Utara Bekasi. Jauh nggak lo jalan ke sini? Enggak lah, rumah gue deket situ Pondok Kelapa. Oh Pondok Kelapa. Deket banget, tenang, kita seirama. Seirama walaupun masih beda, ya beda Iya. haluan lah ya kita. Musim apaan Pondok Kelapa? Musim kelapa hari ini. Apa ya? Iya. Pondok Kelapa pak? Aduh. Iya, sama deketan sama Pondok Deket Kopi. tadi ya? gue 20 menit lah paling kesini. 20 menitan ya? Iya gak nyampe 15 menit. Kuda, Jalan namanya biasa. cowboy naiknya kuda. Iya. Deh, Cowboy udah enggak men. Emang udah enggak ya? Iya. Tapi Ini kadang kenapa gak sih, Bang? masuk kok bercandanya gimana? Nah. Kasih dan cawang ya. Bercanda aku kok gak masuk dari tadi. Maaf ya, Januara. Tapi kalau bisa Gak terus. apa-apa ya. Usah terus. Tapi ngomong-ngomong soal Bastian Canda Steel. emang dulu gue hampir kacau lagi. Gila, adek gue nih. Gimana bang? Enggak. Udah daftar di kakak emang? Belum. Belum ya? Tadi lu nanya apa sih? Itu kan jadi gak kejawab. Lu juga. Belum nanya nama soalnya. nama gua. Bastian Steel, Bastian Bintang Iya. Simbolon. Iya, nama gua Bastian Bintang Simbolon. Itu nama lengkap ya. Iya. Tapi akhirnya lebih dikenal dengan Bastian Steel. Iya, awalnya juga gua nggak mau Bastian Steel sih. Jadi gua tuh gara-gara gua punya abang tiri, terus gua nggak pernah ketemu abang gua, terus bokap gua tuh selalu cerita tentang abang gua kalau abang gua tuh pengen banget namanya pakai Steel. Karena sepemahaman abang gua, diri dia tuh baja, Kuat. jadi gue kuat gitu, maksudnya dia kuat. Jadi gue namanya Harun Steel gitu. Gue diceritain itu sama bokap. Akhirnya dari SD gue terinfluence buat kayak Bastian Steel. Jadi pas gue ngerti-ngerti media sosial tuh awal-awal tuh gue langsung namanya Bastian Steel. Keterusan sampai sekarang ya udah orang tahu Bastian Steel ngapain dirubah lagi. Kali aja emang Cakep, jadi cakep. rezeki ya kan. Benar. Nah, Juragan besi. Udah jantawa nih Gak lagi. apa-apa kalau ada cuannya saya mau jadi Amin. juragan Iya besi. bener. gede loh. Besi itu toko yang paling gede yang pernah gue lihat. Parah lu. Lo kapasitas ada juga besinya kan? Ada. Jadi selain jual kopi jual besi juga. Ini lengkap semuanya. Ini batu ponari. Oke, Bahas lagi. tapi misalnya ngomongin soal Bastian Steel, lo kan tadi bilang ada filosofinya tuh. Mulai dari lo yang kuat, apalah gitu deh dengan artinya itu. Lo merasa efeknya besar nggak? Atau mungkin lo ngerasa dengan nama itu lo jadi punya sugesti sendiri? Kalau gua sih emang dari awal beneran gak ada pengen bikin nama Bastian Steel ya. Jadi kalau ditanya ada makna atau arti kenapa lo pengen Bastian Steel, ada apa enggak ada sebenarnya. Cuman ya karena udah terlanjur orang serak dengan Bastian Steel, gue juga kenapa enggak, gue juga serak aja gitu. Oke. Yang gua tangkap sih kalau orang bisa masuk dari Bastian Steel ini ya semoga jadi nama beken, maksudnya jadi Keren sih, ya, yang iya. membawa gue jadi bisa naik terus gitu. Oke, nih misalnya gue minta seorang Bastian Steel mendeskripsikan dirinya sendiri, nih,
dalam 3 kata, lu pilih 3 katanya apa nih Mas? 3 kata gue, aduh gue, Misalnya keren, ganteng. lu dong yang jawab. Jangan gue, kalau gue nanti dikira. Oh iya. Jadinya ini apa? Apa sih namanya? Pamer. Narsis. Nah, ya pamer, narsis. Harus lu lah. Asik. Musik, sepak bola, Iya. Satu lagi gua. satu lagi. Nyanyi. Kan udah musik. Gua. Oh iya sama ya musik. Cocok. Security, Jadi security. boleh Orang juga loh. Langsung di roasting gua. Salut. Enggak, gue manggil doang. Enggak mau. Security. Musik Sampai dapat. ambil dapat Musik, musik, sepak bola. sepak bola, ngaji. Oh iya. Agak Musik, berat sepak ya. bola, Ya, ulang lagi sekali. Ulang. Masih ada kesempatan. musik, sepak bola, makan. Ya makan, oke boleh Masuk. deh. Dia. Gendutan soalnya gue ya. Iya boleh. Gendutan. Iya. Ngomong, gue naik 6 kilo gila. Selama pandemi ini 3 bulan di rumah 6 kilo gue Boleh naik. juga. dia. Berarti sebulan naiknya 2 kilo. Bisa jadi. Menurut lo faktornya apa? Ya? Faktornya makan tidur memang. Makan tidur, dikirimin makanan nih. Udah pasti. Wih, pasti. Satu dikirim makanan. Nyokap juga suka masak, jadi makanan banyak. Kita kan lihat makanan dikit Boljuk. agak kasihan gitu. Oh, iya. Aduh, tersinggung lagi makanan gak mau dimakan gitu kan. Makan aja. Nah ngomong-ngomong tadi kan selama kita di rumah mulu nih, selama pandemi gitu ya. Dari mungkin banyak orang yang terdampak sama pandemi ini gitu. Ya. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi nggak munafik, mungkin banyak orang di luar sana merasa efeknya tuh lebih ke ekonomi. Bener-bener. Jadwal Jelas, yang di cancel, dipospon dan lain sebagainya. Kalau seorang Bastian, lu gimana nih Bas? Gue nyanyi, gue cancel semua. Film gue postpone. Terus ada satu yang 7 hari lagi harusnya selesai produksi, delay karena pandemi kemarin. Gue syuting di Sorong sebulan, terus 7 hari lagi di Jakarta. Untung gue udah di Jakarta dulu. Coba kena lockdown di Sorong. Makin bingung gue. Kebayang lu. Hitam dia langsung. Kayak gue lu. Iya emang panas banget di sana kan, mataharinya gimana sih? Matahari terbit dari timur ya nggak? Yoi. Terus ya udah, jadi postpone 7 hari produksi. Tapi kalau untuk nyanyi cancel semua. Bahkan film-film gue yang akan datang, maksudnya setelah produksi ini ada 2 film lagi harusnya. Apaan judulnya? Belum ya Oh Pak. belum. Gue udah penasaran banget nih soalnya. Jadi Kuota gue banyak. Dua film ini akhirnya jadi tahun ini teaser aja, bikin teaser doang. Tahun depan baru produksi karena emang bener-bener Iya. nggak mau gambling semua ya kan, buang duit ya kalau udah Bener-bener. syuting. Kalaupun dipaksain syuting gitu yang nonton siapa juga kan bioskopnya Iya, patut, tutup. betul. Mallnya. Iya benar. Itu. Tapi katanya mau ada bioskop yang pakai mobil itu ya. Nanti kita bakal nonton di dalam mobil gitu. Oh gitu. Iya Ya sih. kalau ada mobil. Kalau naik motor gimana tuh? Iya makanya. Kasian juga ya. Pakai helm nonton. Lucu banget ya. Cuman untungnya gue udah mulai syuting minggu depan, udah mau mulai syuting tanggal 20-an gue udah syuting lagi. Makanya terima kasih untuk akhirnya bisa new normal ya. Anjay. Kita new kan lah pokoknya. Itu dia Yang harus penting diperbarui kerjaan. lagi. Iya. Penting kerjaan lancar ya. Kurang lebih ya semoga lah bisa syuting Amin. Siap. minggu Amin. depan. Amin. Biar Semoga. maksud gue biar lunas gitu. udah mulai Boleh udah mulai juga garap dia. juga. Ini kok pengeluaran terus. Iya. Pemasukannya mana? Mau makan, mesen, ya kan keluar lagi tuh, walaupun di rumah ya kan. Tapi Kalau enggak lu berdua ngapain, Bang? Nih lu dulu deh Rif, lu dulu. Kalau gue selama pandemi ya, Ah. gini nih, MC kayak gini nih. Mantap. Di saat semua orang nggak di bisa, rumah, nggak punya Mau host duit. manapun, Iya. MC manapun Gua. nggak bisa, dia Iya. Aletop. Goib tau gak lu? yang denger dia sendiri. Di kamar mandi gitu. Di jam tamit. Mantap. Kalau lu, Mas? MC? Kalau Gue Abang? kebetulan masih ada program tapi yang di studio. Oh gitu. TV Nah, ya? TV. Nah di studio juga nggak boleh ada penonton. ya paham. Gue juga kemarin beberapa TV. Gue tuh sempet 2 bulan nggak boleh kemana-mana sama bokap. Kan TV tuh orang banyak banget tuh. Iya. Karena maksudnya gara-gara pandemik udah pasti orang nggak ngapa-ngapain, jadi jadwal aman untuk TV kan sebenarnya. Benar. Terus bokap yang kayak, nah aduh karena corona nih kamu bisa nggak kerja dulu, nggak main dulu, nggak keluar dulu di rumah. Gue 2 bulan bener-bener di rumah doang. Karena bokap takut. Lu bisa kalau kata bokap, lu kalau amit-amit kena lu masih bisa sembuh. Kalau lu yang bawa terus gue yang kena, Iya. gue nggak tahu gue bisa Betul, sembuh betul, apa betul, enggak. betul. Setakut itu gue karena bokap gue. Kira Karena- gue di rumah aja udah. Mikirin kepedulian buat orang tua juga ya. maksudnya. Resiko yang besar kan Bisa aja orang kita tua. jadi orang yang ngebawa. penyakit Ngebawa ya itu. itu yang Betul. bokap gue bilang. Makanya jangan dulu. Cuman sekarang ini udah, kemarin gue udah sempet TV juga kayak bokap udah. Woles. Ya udah. Yang penting nyampe rumah ganti baju, kebersihan tetap langsung mandi, langsung cuci tangan, gitu, cuci muka, gitu. Nah di saat 2 bulan di rumah doang nih, lo kan sibuk gitu kasarnya sebelum pandemi ini ada kan pasti sibuk kegiatan ada terus Yes. produktif mulu gitu. Nah pada saat di rumah otomatis kan kayak pernah nggak lo ngerasa
stres Gak sampai stres, gue takut. Oh, malah takut ya? Iya, karena takut gue udah mulai nyaman sama kemalesannya. Beneran, gue sampai ngomong, ini nggak bisa gini loh mak, pak. Gue lama-lama nyaman sama kayak hidup kayak gini, kemalesan ini. bener itu bahaya sih. Bahaya banget, pandemi kelar. Ayo kerja lagi udah produktif, gue udah yang kayak Pangling. males gue main game aja lagi. Tidur. Ayo, kamu ada kerjaan sore? Ya 5 menit deh, ntar dulu ya. Takutnya ke situ udah mulai nyaman gue. Takutnya efeknya ke bawah ya. Habit ya, jadi habit. Itu yang gue takut, makanya gue bilang, aduh gila ini mak, gue udah mulai nyaman sama apa? Nyaman sama kemalasan ini mak. Itu dia yang paling bahaya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal new normal, takutnya malas itu jadi normal. Bener. Aduh, jangan dong. Bahaya kan? Kalau itu jangan dong, Iya. jangan dong. Bahaya Karena banget. tagihan mulu ya masuk. Yang nelponin udah bukan pacar, leasing. Leasing semua. Untung kemarin udah kelar gue. Ada dia ternyata. Sayang ngerasain. Untung gue kemarin udah kelar. Astaga. Saya tahu kok, paham banget dikejarnya gimana. Paham. Kadang kan suka lupa ya. Iya. Aduh, gue pengen banget beli ini nih. Wah, udah ada nih di tahu ada waktu WhatsApp. Udah terlambat 2 hari. Oh iya. Karena tagihan internet. Ya Allah. Itu harus sih. Itu. Maksudnya iya kalau sih. nggak ada juga lo nggak bisa ngeliat berita gitu. Bete banget itu. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, Kalau gue tagihan internet masih bisa lah. Oh iya, emang lah. Lu paham kan? Lu paham. Sampo aja gue isi air. Lu tahu kan? Canda, Bang, Enggak ya, apa-apa. Kita kan sumuran. yang jadi pertanyaan tagihan itu ya, apa tagihan telepon, Iya. internet. Tapi katanya lo ngemsi tiap hari gimana nih? Gimana tuh? Ya itu kan makasih, Pak. Makasih, yang penting makasih. Gue Benar. kan Oh, yang mana nih? Iya. Berarti besok lo jawab sama yang MC. sama-sama. Enggak, kita terus sama-sama SMN kita bully. Tahu nggak sih? Ya tapi Bekasi dia, lu kalah. Iya. Bekasi. Oh iya, lu Bekasi dulu. Aduh. Nggak Bekasi banget sih juga sih. Ya, Tapi gue bangga dengan Bekasi. itu dia. Tapi gue denger Bastian sering ke Bekasi loh ya. Ngapain? Pernah. Pernah lah, gue nyanyi waktu itu pernah di mall, sering banget di SMB? Iya, di mall-mall Bekasi gue semuanya udah gue nyanyiin kan. Gimana? Ntar. Nih gue mau nanya. Menurut lo di Bekasi vibes penontonnya gimana? Selalu pecah, selalu rame. Gue setiap ke Bekasi dimanapun, pokoknya Bekasi. Anjay. Selalu ada yang bawa spanduk gitu ya? Ada yang bawa spanduk gak? Nggak ada kali. Nggak, tapi sumpah. Kalau gue ke Bekasi itu pasti orang selalu rame datang. Selalu, gue nggak tahu kenapa. Padahal gue udah berkali-kali tetep gak ada takutnya gue. Maksudnya kayak, oh udah pasti rame, gue udah tahu. Oh. Orang-orang pasti datang semuanya. Kayak Bekasi Bekasi aja kayak di sini tuh. Orang Bekasi itu Militan. militan. Karena kebutuhannya bukan sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan tambah hiburan. Ya, itu dia. Itu orang Bekasi tuh. Bekasi situ ya. Bekasi tuh. Asli. Dan orangnya respect. Kayak kita. Respect. Respect. Kenapa gini lu? Oke, Bas. Ngomong-ngomong ini pertama kalinya lo datang ke Kapasitas Kopi? Pertama kalinya gue dari awal masuk gue udah langsung lihat tempatnya asik banget. Nah. Gue nggak peres ya bro, beneran nih. Beneran gue tadi kalau lu lihat masuk, kepala gue udah gini mirip. Men-scan gue nih, anjing bagus banget itu mah. Ini tuh dibangun udah lama tau lu. Zaman Majapahit. Dia makanya nih. Kayak yang punya dia. Iya, jatuhnya vendornya barengan sama pembangunan Borobudur ya? Borobudur sama Rambanan. jalan tol Cipali. Itu juga sama. Jalan Cipali. Kan gue nggak masuk loh. Tapi dia usahanya bagus. Bagus ya, terus ya. Itu kan jauh ya antara Borobudur, Prambanan sama Cipali. Oh, kampus. Borobudur kampus. Yo, beda. Maksud gue Candi Borobudur. Ya terima kasih teman-teman Iya. Sudah hadir. hadir saya hari ini. Saya mau pulang aja boleh. Jangan dong. Bercanda pak. Iya. Minum dulu. Vibes yang paling lo suka di Kapasitas Kopi? Di sini. Di sini belakang. Belakang. Wah, apa yang bikin lo suka? Suasananya enak untuk ngobrol aja. Ngopi tuh pasti ngobrol kan? Iya. Tapi lu gak suka kopi. Ya kalau misalnya orang ngopi kan buat ngobrol. Jangan marah dong. Minum lagi deh, jangan marah. Minum lagi. Oke. Gue makan juga. Berarti lo paling ibaratnya nih kalau ibaratnya Kapasitas Kopi bisa dipretelin, yang lo bawa halaman belakang. Halaman belakang plus lo nya buat ngerawat. Nggak jadi makasih. Nggak jadi. Oh boleh. Apaan? Gue bawa. Kan tanaman tuh di sini. Nah, dipupuk. Itu dia. Ntar segmen 2 kita boleh datang. Boleh. Yang bener ajarin. Iya. Yang benar ajarin. Oke. Ngomong-ngomong soal tempat udah, ngomong-ngomong soal vibes juga Udah. gitu ya. Walaupun nanti mungkin bisa kita bahas kembali gitu. Nah, Bas, kalau misalkan kita bicara soal karir bermusik seorang Bastian Steel gitu. Yes. Pertama kali gue kenal seorang Bastian Steel itu dari Cowboy Junior di masa itu. Artinya dari era Cowboy Junior sampai detik ini kan
banyak lah ibaratnya pengalaman dalam dunia musik dan bahkan lo mungkin udah pernah dan bahkan sampai saat ini masih merasakan yang namanya sebuah popularitas gitu. Nah buat lo point of view lo terhadap popularitas itu yang udah berjalan cukup lama dan bersyukur aja lah gue kalau ke popularitasnya. Iya, yang pentingnya kalau gue sih lebih ke ngelihatnya gimana caranya orang bisa suka sama gue, sayang sama, lebih ke sayang sih, maksudnya lebih care sama gue. Kalau untuk orang tahu ya itu nilai plusnya lah, maksudnya itu lebihnya lah. Intinya sih gue lebih seneng kalau orang lebih bukan Bastian yang dikenal tapi Bastian yang disayang. Anjay. Itu tuh Tua banget. terkenal aja nggak butuh. Apa? Yang paling penting disayang. Disayang. Iya. Berarti kan kita udah benar hidupnya, udah baik hidupnya ya enggak? Lu disayang nggak? Sayang neng, sama bapak gue nonton ini tuh. Sayang dia. Itu rame banget, iya pantas sama emak bapak lo ya. Iya nonton tuh. Halo tante, sorry Arifnya dibully. Ya. Gitu, cuman ya seneng lah, maksudnya perjuangan emang dari kecil gue kan, keluarga gue nyanyi semuanya, bokap gue nyanyi, jadi kayak untuk kecapai nasional tuh suatu pencapaian yang dimimpikan sama keluarga gue gitu. Jadi pada saat ternyata gue bisa sanggupin, keluarga besar loh, Gila. seneng lah, semuanya pasti bangga lah gitu. Ya untungnya gue popularitas dengan positif, dengan karya gitu. Nah, kalau Karena ada popularitas bukan karena karya. Karena ada Contoh gimana? yang mana? Bapak? Ya. Bukan bapak yang kemarin rame di berita itu. Bukan. Oh, Iya, iya. yang dimaksud adalah terkenal akibat sensasi bukan prestasi. Iya, itu dia. Bercanda ya, Mas. Enggak, Pak. Bener. Berarti Babas lebih milih untuk gue lebih Karya. dikenal orang lewat karya. Karya itu sih. Senang maksudnya akhirnya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pengalaman dari zaman dulu kan udah tuh, misalnya sudut pandang popularitas terhadap lo gitu. Nah, kalau dulu lo barengan sama Cowboy Junior dan sekarang sendiri gitu solo. Perbedaan yang paling signifikan yang paling berasa di lo? Lebih liar aja sekarang. Mati nggak lu? Lebih liar tuh. Liar banget. Enggak, maksudnya dalam artian Bebas berekspektasi. pengalaman, terus bereksperimennya lebih bebas. Karena kalau berempat kepalanya ada 4 kan. Jadi memutuskan semua itu 3 orangnya juga harus. Contoh gue pengen kayak A nih, kan tapi harus mikirin yang 3. A gitu. Dan kalau berempat pasti udah ada yang satu main untuk ngurusnya. Jadi kita tinggal diatur aja. Karena kan kita 4 kepala, ada orang yang kita percayain untuk mengurus kita berempat. Kalau sekarang sendiri, gue mau eksperimen apa, gue mau kemanapun gue mau coba itu lebih gampang. Itu aja sih perbedaannya. Gitu. Kalau di atas panggung sama aja, feel-nya semua sama. Karena kita selalu memberikan, maksudnya dari diri kita gitu, selalu memberikan untuk penonton nyanyi itu sama aja jadinya. Pantes nih kalau sedikit gue kepoin tentang Bastian Steel ya. Itu kan mulai dari lagu aku lalala. Asik. Ya gitu. Gak tahu gua. Katanya lelah. bisa bayar internet, tapi Lelah. nggak punya internet, gimana sih? Lu tahu sendiri kan. Kamu nggak tahu lagu lelah berarti browsing nggak sih sebenarnya? Nah, Masa Ex kamu hamster, doang ex nggak tahu? hamster. Yang tahu aja. Kok itu sih? Bagus Kenapa sih dikit emang? dong. Ya Allah. Jadi inget. Gue banyak nih. Tapi gue sepantaran dia dulu nggak kayak gini loh. Nggak kayak gini. Nggak mau bahas itu, aku mau bahas ex hamster. lu ketika udah memulai, lu harus berani mengakhiri. Jangan dong, selesai. jangan. Kita podcast Soalnya bebas dong. soalnya panjang. Podcast itu Nganu, ini boy, kan nganu. udah ada plan nih pembahasan nih. Ini gue kasih tahu podcast nih kan udah ada pembahasan, udah ada plannya pembahasan. Kalau dari pembahasan itu ada sesuatu yang menarik untuk dibahas harus langsung dicapok. Langsung dibahas. Itu udah kalau sebagai host tuh bukan guest yang Nah mungkin ini Aji galak. Ini mungkin pendengar juga pendengar kapasitas juga pada bingung nih. Maksudnya ex hamster tuh apa sih? Itu tuh kalau yang nggak tahu nih ya, mohon maaf, itu tuh situs jual beli hamster. Jadi lu jangan asal-asal. Nggak, jangan Kalau lu ikut, mau jangan beli ikut. hamster atau piaraan ini ya coba itu. Jangan Kalau diikutin guys. Gak bener. Sorry guys, jangan ikutin itu gak bener. Itu 21 plus lah. 18 boleh lah. Tipis-tipis tapi ya. Nontonnya bumpernya doang depan. Habis bumper tutup udah. Lanjut. Anyway, kalau ngomongin soal Cowboy Junior dan Bastian Steel gitu dulu gitu. Nah, masih ada nggak nih, Bas? Orang yang sampai sekarang manggilnya Bastian Cowboy Junior, yang lain mana? Iya bener-bener masih lah. Masih sampai sekarang. Berarti istilah kasarnya image itu menempel dan Image itu sangat menempel dan gue gak mau hapus. I don't care. Gue gak peduli orang bilang gue Bastian Cowboy Junior apa. Mungkin kadang orang mikir lu risih gak sih dipanggil Bastian Cowboy Junior. Gue sih enggak.
Menurut gue Kobo Junior tuh keren, kebanggaan gue. Anjay. Lah, boyband mana? Bukan masalah anak-anaknya ya. Boyband mana yang udah tour 30 kota? Boyband mana yang menang AMI Award? Boyband mana yang CD-nya laku parah? Itu. Anjay. Boyband mana yang lagu sampai detik ini lu cari pasti ada yang dengerin. Rockstar itu dia. Disetel sama tukang getuk, boyband mana? Bukan Mike aja ngamuk sama lu. Coba. Kata Mike yang Disetel sama tukang ini getuk. ngomong apa sih? Tapi nggak nyambung dari tadi. tukang gak Tukang getuk, dia nggak tahu. tapi benar. Udah kelapa nggak ada tukang Iya, getuk. bercanda. Pasti boyband lain ada juga. Bukan Ada. bukan gimana maksudnya. Salah ngomong gue tadi. Enggak apa-apa. Enggak, tapi pada Enggak, masa itu salah ngomong. Ntar Ayo, dikiranya wah bacot nih sombong. Enggak. Maksudnya gue menunjukkan bahwa sebangga itu gue sama Kobo Iya, Junior maksudnya. Keren, itu. keren. tapi emang benar dari zaman gue main bola plastik ngejar layangan putus itu gue paginya nonton Kobo TV. Junior. Kobo Junior kan? Nggak mungkin nggak ada di TV kan. Gak mungkin gak ada. Itu jilatnya dulu. Lu kayak security depan lu tuh kan Aluy, jilat. Ada aluy. namanya Zio namanya. Pokoknya panggilnya bos aja gitu. Bos gitu. Terbalik lagi ya. Gitu aja dulu ya. Itu lu berarti itu lu. Ya, apa? Terbalik lagi itu dia. Ngehe. Dari yang lain beda. Dia bos. Ini Terbalik lagi ya. Mau KTM dulu gitu. Gak pernah ngasih. Tapi lu tau gak sih dibully sama atau dikatain gitu ya sama tukang parkir itu sakit hati men. Emang iya? Gue pernah gitu, bang ntar gue balik lagi. Gue niatnya emang beneran mau balik lagi. Gue gini, kalau gak mau bayar gak usah bilang balik lagi. Buset gue bilang. Itu mah mending. Gue ke tukang parkirnya, ntar balik lagi. Ya udah deh gue ikut dah. Siapa tahu kan lu balik lagi deh. Ya udah ikut dah dia. Gue boncengin. Nggak ngerti kan lu? Lu nggak ngerti kan? Ngerti. Oh, jatuh. Itu temen coba lu, kita itu telah temen. Bas. Menurut lo artinya gimana nih? Tukang parkir, ntar gue balik lagi dia ngikut. Itu maksudnya artinya apa? Tukang baliknya ngikut. Lu balik lagi kan? Ya udah Tukang gue ikut. baliknya. Tukang balik? Hah? Tukang parkir ikut balik. Ya udah gue ikut deh gitu. Oh, jadi Mau misalnya ikut pula? Gimana? mau ngambil ATM Gue dia. balik lagi ngambil ATM. Ya udah gue ikut deh. Ya udah gitu. Gue boncengin dia. Oh, dia mau ke ATM juga tukang parkirnya. Nah. Ya oke. Oke deh. Oke. Next. Oke, kalau tadi kita udah minum aus ya. Iya, aus sih. Tapi gini deh, gue dari tadi ngeliat kayak keberuntungan Arif di sini tuh kurang ya. Pindah kali ya gue ya, biar Boleh, aman dari boleh. zona merah ya. Coba Ya, deh, coba. Lu pindah dulu ya. Iya. Biar fresh juga nih. Bener. Kayaknya berubah nasibnya nih kalau Berubah. pindah. Berharap Oke. Nah, kalau berubah gini enak kan dilihat? Nah, kontras gak? Iya. Kenapa? Mobil ya? Oh, Mas, maaf ganti mobil pindah dulu. Gak lihat apa lagi syuting. Buset. udah enak belum? Udah enak? Enakinnya dulu. Enak ya udah. Enakin. Enak Di banget. tengah tetep. Udah nyaman ya? Udah nih. Vale kapasitas. Ngehe juga nih enak. Enggak serius udah nyaman belum? Udah nih. Udah ya? Mik Oke. doang amis nih baunya. Ya. Lagi. Oke, Bas, kita balik dikit ngomongin soal pandemi. Ini kan masih hangat banget ya ngomongin soal pandemi. Sekarang kita baru masuk di fase new normal gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal pandemi, pada saat kemarin lagi di pandemi nih, gue nggak tahu sih, maksudnya gue nggak kepo juga soal masuknya keuangan atau gimana, gue nggak kepo. Cuma Kalau maksudnya- keuangan nggak ada sama sekali, Bro. Udah miskin saya. Sedih banget. Nggak, lebih ke semua orang pasti merasakan. Iya, Betul, benar. betul. Gue juga. Nggak ada ya. Bukannya gua nggak mencoba, gua udah coba banget dan gua udah maksudnya berpikir gimana lagi caranya supaya ada pemasukan. Tapi memang ya kalau dibilang susah. Semua orang pasti Benar. gila pandemi ini bikin semuanya repot lah gitu kan. Sampai gua berpikir dengan adanya new normal ya harus kita jalan. Kenapa? Karena kalau kita kayak gini terus yang ada orang mati kelaparan, Bro, bukan mati karena corona. Betul. Itu yang sering gue katakan tuh. Pangan ya. Gue pangan. masih puji Tuhan masih punya tabungan. Buat orang-orang yang enggak Itu sih. nggak bisa lah kita ikutin alurnya apa ya? Ya pandemi ini kita harus manusia harus bisa jadi bunglon juga harus Iya. bisa beradaptasi atas semuanya menurut gue. Makanya dengan adanya new normal gue berharap banget kitanya tapi tetap new normal ini akan bisa diberlakukan kalau kita hargain peraturannya. Benar. Kalau enggak sama aja bohong. Jadi makanya gue pengen banget ini new normal dijalankan terus orang-orangnya juga sangat bertanggung jawab atau sangat respect dengan pemerintah yang sudah membuat peraturan supaya ini bisa kita jalankan. Oke. Karena coba kita bahas pandemi ini. Oke. Gue diajak gak? Diajak. Karena gini, enggak serius. Karena gini. Coba Abang bayangin. Corona ini nggak bakal bisa selesai. Iya.
sampai kapanpun. Bener-bener. Menurut gue akan menjadi disease baru. Iya, iya. Ibarat kata dulu belum ada TBC, Ah. inilah sekarang. TBC Matupang. Kan lagi serius Bang. Iya. Lanjut. Jangan marah tuh, gitu aja marah. TBC. TBC nih, udah TBC. fokus TBC-nya. TBC. Gue nggak tahu sih, gue so tau aja ya. Gak apa-apa ya, ini kan omongan-omongan, Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. omongan-omongan yang tukar kepala ya. Iya, Mungkin iya. jadi ada ilmu baru di gue. Ya menurut gue ini, menurut pandangan gue, Bastian gitu. Ya ini akan menjadi penyakit baru aja. Jadi kita yang harus siap untuk menghadapinya gitu loh. Iya. Bukan kita yang harus selalu nurut sama nih pandemi. Ibaratnya sama Lu kayak bingung gak sih? Lu kemarin nonton gak sih di berita ada di Amerika rusuh tentang protes demo tentang Black Lives Matter. Ah. Itu tuh parah tuh. Lu lihat gak di Amerika itu, Bang, sekarang tertinggi corona dari semua, bahkan Cina aja sudah turun. Sekarang protes banyak, orang berkumpul banyak, sampai detik ini nggak ada, Iya. nggak ada Berarti penaikan. Coba Popularitasnya beda jadinya. nggak ini serius deh. Ini Iya, coba iya. abang pakai logika ya. Semua di rumah aja karantina, semuanya di rumah, nggak boleh kemana-mana, lockdown, nggak boleh ada orang masuk, nggak boleh tempat apapun tutup. Jadi emang nggak ada alasan untuk keluar. Corona naik terus di Amerika, tinggi banget. Kemarin ada demo tentang ya demonya di Amerika. Iya. Semua berkumpul, entah pakai masker, entah enggak. Ratusan orang satu Amerika, bahkan yang paling tinggi di Amerika itu New York ngalahin semua negara. Iya. Kasusnya per hari. Lihat sekarang, nggak ada, maksudnya kenaikan yang signifikan Yang kayak sebelumnya malah Iya. ya. Iya benar. Sepakat. Tapi kan kalau misalkan coba menurut logikanya gimana? Jadi yang benar corona apa siapa sih yang benar? Brengsek tuh. Nah kalau misalnya nih kalau Yang misalnya benar tuh kalau datang ke Bekasi jangan lupa mampir ke Kapasitas. Itu bro. paling bener. Halus. Pakai masker enggak? Nggak usah lah. Enggak usah ya. Steril tempatnya. Iya. Asal lu nggak ada lu bang. Gua lagi. udah pindah ya? Udah pindah ke tengah padahal. Pindah ke tengah ya? Adaptasi dulu, adaptasi. Tenang. Bentar lagi lu pindah ke bawah nih bareng sama batu-batu nih. Lesehan nih lu lama-lama. Nggak, coba gue mau tanya. Apa tuh? Ya kok apa tuh lagi, kan tadi pembahasannya Iya. itu. Tapi gue pribadi nggak tahu ya. Maksudnya kalau kita bicara soal penyakit, gue percaya bahwa flu itu di tahun 1900-an nih, awal-awal 1900-an katanya malah flu itu adalah pandemi juga, Pak. Dan bahkan Emang bener. Iya. Emang udah ada. Kalau kan, kita bilangnya pilek. Nah, kita bilangnya pilek. Di Eropa orang meninggal karena pilek. Pada di era dulu Indonesia. flu itu katanya membunuh Di Indonesia banyak kita orang. gini aja nih, gini nih. Terus gini ke baju. Lu banget tuh. Iya, kadang gitu kan. Depan orang, Bro. Kerah jadi V-neck tuh. Bentar ya, lagi jalan gitu kan. Bentar ya. Kenapa? Ke pohon. Iya kan? Iya. Cuek banget. Dibuang dan disebarkan sembarangan. Dan santai aja. Kalau di luar itu orang meninggal karena flu loh, karena pilek. Gue gak tahu, ini gue yang blow on apa gimana. Iya. Cuman mungkin kalau gue lihat sih emang kalau harus takut ya haruslah takut lah. Iya. Maksudnya karena kita menjaga lingkungan, bukan Bener. memikirkan kita tapi memikirkan sesama ya. Betul. Ya kita hargain coronanya. Cuman kadang yang gak gue masuk di otak itu dimana kalau ini beneran corona parah dan bahaya, kenapa banyak kejadian yang seperti itu. Dan yang gue dengar juga masalah tentang orang dipaksa yang tadinya bukan sakit corona harus corona. Nah, Tuh, iya tuh. Gejalanya apa? Ininya apa? tapi jujur ya Bas, gue pribadi nih gue nggak tau pernah nggak lo ngalamin ketika lo lagi di luar gitu, karena gue dari awal PSBB kebetulan ya kalau ketika harus nyari kerjaan karena kan namanya tulang punggung ya, ketika ada Sama kerjaan dong kita kita, keluar, benar kan? Ya mau nggak mau keluar gitu, dalam artian kita tetap waspada gitu, tapi kan kita ngejaga gitu. Ngomong. Jangan tulang punggung. Apa gitu loh? Tulang ekor. Udah lu ini berdua. Gue ngeliat. Gue pernah dimarahin sama gue nyebutnya teman lah, gue nggak mau Iya, nyebut betul, follower betul, atau betul. siapa, gue nyebutnya teman gitu. Gue pernah dimarahin sama temen gue cuman gara-gara, Chris lu di rumah kenapa sih gini. Nah, terus gue bilang, sorry nih, kalau gue di rumah doang, yang ada keluarga gue mati kelaparan. Sorry, bukan mati karena penyakit. Gue bilang kayak Benar. gitu pada saat itu. Mungkin ada beberapa keluarganya atau apa mungkin yang dia sedih karena corona gitu. Iya. Ya makanya sebenarnya kalau dibahas kayak gitu sih ya susah juga ya. Iya. Maksudnya bener ya secara logika kalau misalnya ternyata emang amit-amit keluarga dari teman abang itu ternyata ada yang kena corona makanya dia bisa marah itu ya kita juga nggak bisa
nyalahin. Nggak bisa nyalahin kan. Makanya memang kalau menurut gua nih ya, memang kalau misalnya kayak gini ceritanya yang kitanya yang harus beradaptasi, kitanya yang harus rubah kebiasaan kita demi kelancaran bumi dengan kelestariannya, dengan keindahannya, dengan Bocah pramuka ini. Salah mulu gua. Tapi kalau dari lu sendiri nih, lu ini gue di sini setan. Udah disetan-setanin. Serem banget dah. Udah akrab kita ya? Iya bener Bas. Hampir dipanggil setan. Gimana? Kalau lu sendiri nih, corona itu ada positifnya nggak sih? Tapi kan Nggak ada. ada dong. Bikin pasti. orang mati, Dari gila. setiap kejadian kan pasti ada negatif dan Ada positifnya di rumah jadi lebih rame. Gue sama orang tua jadi sering makan iya, bareng. itu dia. Jujur gue nggak pernah di rumah bro. Dulu sebelum corona, semenjak corona gue selalu makan sama bokap nyokap. Kalau nggak ada corona, wah jam 7 malam gue udah nggak tahu di mana. Lu ngemper di ruko. Bukan nyemper lagi bro, Nah. nggak tahu. Ngaibon. Enggak, tapi yang kedua, gue jawab sama teman gue yang Kali ini berdua nih gue yang nggak nyambung. Gue lagi beradaptasi, tenang. Akhirnya Ngaibon. Lu kurang jauh mainnya itu dia. Bukan kurang jauh mainnya, lu yang kurang merapat lah ke gue. Tapi akhirnya Bas, Rif, gue pada saat ditanyain di sosmed itu, di DM itu, akhirnya gue bilang, tapi tenang kok, gue tetap pulang langsung mandi, bersih-bersih. Ya, itu Terus yang gue gua juga harus bilang. tetap jaga diri, itu Itu harus yang gue bilang, kenapa kita bokap gue ngelarang tapi akhirnya ngebolehin. Itu supaya maksudnya kita nggak bisa kayak gini doang, Betul, kita nggak betul. bisa gini aja. Ya. Yang ada kita ya nggak usah mati kelaparan lah. Yang Betul. ada skill kita tumpul, yang ada otak kita tumpul. Ya. Yang ada stres sendiri karena cuma ngeliat tembok. Kayak bokap gue selalu nyaranin kalau memang harus kamu keluar, tetap hargain peraturan-peraturan yang dibuat dan sampai rumah tolong lepas baju, mandi dulu, baru bertemu kita semua. Sayang banget tuh bokap sama keluarga ya. Iya, benar harus kayak gitu. Kalau enggak kita nggak bakal masa di rumah aja sih bro. Cuman emang ya mungkin ada positifnya corona. Yeah. Mungkin memang di sini di saat ini adalah era dimana kita memang digital semuanya bro. Bener. Iya, latihan. Ini positif ya menurut gua. Sekarang ibu-ibu yang nggak paham yang namanya sosmed, tapi karena diwajibkan untuk beli sayur, akhirnya bisa gimana caranya pesan sayur lewat handphone. Ih, cakep, itu. Bener loh. Bener. Serius. Menurut gue berarti positifnya adalah ya memang kita memasuki era ya sekarang digital tuh udah sangat bisa Iya. bisa apa? Segala macam kebutuhan Bisa bisa pesan. ada. Bisa apa? Apalagi mau ngopi juga di kapasitas Bisa jauh online. bisa online. Iya, makanya. Ada di Tokopedia, jangan lupa. Itu dia. Makanya, Itu dia. gila. Itu dia. Tokped udah Tokped doang. Tokped Doang. Tokped Nanti doang. besok gue masukin Kaskus di besok Shopee. Kaskus. Shopee. Sama Bukalapak. Udah kemana ya Bukalapak? Wah. Masih ada. Nggak apa-apa loh. Bukalapak keren juga. takutnya ya kan. Yang tadinya ada kerjaan dari situ. Masih ada Kaskus OLX loh. Wih semua bagus. Lagi kalau ada di feed saya gitu. Iya. Instagram atau saya ya kayak ada di YouTube gitu kan iklanin. Boleh. Asik banget ya. Parah. Kenapa sih lu? Ini Nah, nggak suka masalahnya banget. yang normal pak. Nyambi tabungan harus balik lagi soalnya. Iya. Kalau nggak gitu, Bapak kurang dicolek dengkulnya. Ya. halus banget halus. Oke, tapi intinya kalau kita balik lagi ngomongin soal corona, yang paling penting adalah kita tetap menghargai peraturan pemerintah, kita melakukan protokol kesehatan, itu udah paling penting ya guys. Harus. Jaga Artinya, diri. Apapun sudut pandang kita terhadap penyakit ini, yang paling penting adalah jaga diri, Ya, jaga kesehatan. setuju Bukan buat kita doang, tapi orang di sekitar kita juga. Jangan disepelekan. Tuh dia. Nah, Iya jangan disepelekan. Bener gak gue nih kali ini? Benar banget. nah, coba. Lu kayaknya pindah tempat agak bagusan dikit, coba tos lu. Coba gak gua. Dapat nih 2 nih nyamuk loh, mati. Oke. Tuh kan masih nggak nyambung. Masih Apa nggak coba? masuk. Tepok tetak dapat nih 2 nyamuk. Oke. Lu ngatain kapasitas? Tuh nyenderain loh. Enggak. Kayak lu- gorengan sore. Enggak, bentar. Apa? Lu ngatain tempat kapasitas. Ini parah. Banyak nyamuk. Enggak. Perasaan kita nggak ada. Dari tadi kan nyamuk. Adem-adem aja. Orang bagus tempatnya gimana? Ada sih sedikit. Tolong episode selanjutnya udah mulai dicari yang lain ya. Aduh. Jangan adu-adu. Jangan Pak, ntar gak dapet lagi nih gue. Iya makanya. Oke. Ada nyamuk apa enggak? Gak ada. Oh, Gimik. coba. Tapi matanya nggak berani ke depan, kenapa, Pak? Takut gue. Enggak bercanda aja. Oke, balik Oke. lagi. Kita Silakan. bahas tentang Bastian Seal.
Bas, tapi jujur ya, kalau gue ngebilang ketika gue ketemu lo, sama kayak gue melihat atau ngepoin Justin Bieber sebelum tatoan sampai tatonya full sampai dia merit. Kasarnya kayak gitu ya, Bas? Wah, gimana? Dari muda. Oke. Dari muda. Oh jadi lu tahu dari muda gua? Kagak juga, maksudnya nonton. Iya Nonton, maksudnya udah tahu gua dari muda. Iya. Hey kamu. Terus dulu kita. Hatiku dan Emang gua hidup. seartis itu? Iya. Seartis itu? Iya yang kupluk puncak tuh, lu nyanyinya kenceng banget. Kamu Suka. Terus lagi dong. Nyamuk. lanjut bro. Dari ketika pengalaman lo kan panjang gitu, dari era mungkin lo dari tontonan setiap pagi, siang dimanapun lo ada gitu, sampai detik ini masuk di era dimana sosial media nih, dan banyak orang yang misalnya dengan cover atau mungkin gimana pun tiba-tiba naik ke permukaan gitu. Nah kalau lo sendiri ngelihat perbedaan entertainment pada masa lo dengan Cowboy Junior sampai detik ini gimana sih, Bos? Gimana? Ya, ini ke distract gara-gara ngeliat dia. Langsung ngeliat dia. Nahan berak. Lihat lu langsung. Nahan berak nih. Gimana? Nahan berak. Tisu mana tadi? Tisu mana tadi sih tisu? Gue mau minta Makanya. itu belakangin gak dipasing coba lu. Ambil Gue beli. Mau pulang. Oh iya. Aduh. Gini amat anak bocah. Maaf ya, saya masih Iya, bocah, abang iya, udah tua Beb. sih. Iya, umur berapa? Udah tua ya? Banget. Udah 26. 26, ya udah tua lah itu. Gitu. Kan gue bocah, berarti manggil lu tua lah. Gimana tua? lanjut. Ya kurang lebih gitu. Lo ngeliat entertainment di era pada masa lo barengan sama Cowboy Junior sampai di detik ini, ada gak sih perbedaan atau tantangan yang akhirnya lo rasain gitu, Bos? Tantangannya sekarang ya ada sosial media lah, ada media itu lebih apa ya? Membantu. Kalau tantangan, ini kan tantangan dulu bang. Hmm. Kalau membantu itu bukan tantangan. Oh iya deh. Itu keenakan namanya. Salah lagi. Ayo. Ya, gini, kalau ya udah, gue dari membantu dulu deh. Iya, membantu. Membantu sangat membantu Membantu. lah, lebih gampang, lebih apapun segala macam gampang. Justru dengan adanya sosmed, menurut gue, jadi semakin banyak semakin gampang orang banyak tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak anak bangsa yang memiliki skill yang luar biasa, yang memiliki karya-karya yang luar biasa. Oke. Itu untungnya. Kalau dulu kan zaman dulu orang penyanyi itu nggak akan bisa terkenal kalau label nggak bisa, nggak ada label lu nggak mungkin. Betul. Susah untuk Betul. orang bisa dengerin lagu lu. Setuju gak? Setuju. Sekarang tanpa label pun gue sewa recording di mana di depan sini atau gue recording sendiri, gue upload di media sosial 10 album juga gampang banget. Orang tinggal pakai internet upload segala macam kelar. Jadi menurut gue untungnya ya sangat beruntung banget, sangat untung banget. Iya, Digampangkan semua, dan industri musik Indonesia jadi mewah sekarang. Jadi banyak banget, maksudnya yang indie bisa bergerak, yang apa bergerak gitu. Cuman tantangannya menurut gua kita jadi harus lebih naik level lagi. Dengan ada media sosial kan dengan lebih gampang gitu untuk internasional, go internasional. Iya. Kayak lagu gue yang Take It Slow. Yeay, Tenang. itu. Pas banget. Tenang. Gue gak tahu nih, gue rasa Bamas bisa baca pikiran gue nih. Gue mau nanya soalnya ke arah dari aku la dibohong. Terus habis itu ada lagi lagu ya ada lah lagu lagi kan. Sampai tiba-tiba Take It Slow. Ini gimana ceritanya seorang Bastian Steel dari lagu yang bersifat apa ya, lebih pop, santai gitu. Lelah, lu tau gak video klipnya? Di rumah, terus habis itu naik mobil nggak ada atapnya. Panas gak, Bos? Panas. Gimana enggak lelah lu? Naik mobil begitu, duduk, naik mobil mah. Naik mobil ini. Yang duduk siapa Sama yang itu diri? lagu dia tuh dulu tuh. Apa? Sebujur bangkai. Sebujur banget. Bangkai. Kita tunggu aja video klipnya ntar. Aduh. Nah. Enggak. Gantian gue mau dia yang ngomong terus. Enggak dia dulu. Enggak bener. Enggak, gantian dong. Tolongin dong. Iya, gue sekalian mau ngelaporin. Lu sambil nanya. Gue takut. Lelah. Tapi zaman dulu kan nggak secanggih kayak sekarang kan kalau bilang. Kan udah itu dibahas. Iya makanya kan zaman dulu kita ngerasa. Iya benar. Kena lagi aja. Enggak, Bang, gue mau nih. Ya. Ntar kita lanjut. Ya. Gantian. Lu mau Kasian nanya apa? ada yang di Iya. tengah. Gue yang nanya, lu yang hosting. Lu deh Gue gantian. guestnya di sini. Nanya apa ya? Sebujur bangkai. Di Bujur Bangkai. Iya. Itu kapan rilisnya? Gue nggak nyanyi sebujur banget. Nanya apa dong? Gue kemarin rilis lagu Lelah sama Take It Slow bang. Oh yaudah ntar gue download dulu dengerin. Ya, thank you bang udah. Gue lu. Iya bang.
Download. Ini kayak zaman band ini ya link Reverb Nation gue gitu. Gimana? Coba nyanyi dikit kayak gimana? Biar coba. Gue nyanyi tapi lu ngomong gantian ya. Abang yang nyaut-nyaut ini ya, dia yang lead ya. Boleh, Gantian. boleh. Aku lelah dibohongimu, sungguh latih didustaimu. Dah. Gantian. Aku lelah dibohongimu. Sungguh mati. Modal lu modal. Gak hafal gue, susah lagunya. Ya udah. Udah. Ya lu ngelit. Ngelit sekarang. Gantian kita yang nyambung lo yang ngelit. Iya. Cerita kita trio. Trio. Ayo. Bahasa apa ya? Aku ya nyanyi. Ya udah enggak usah Males nyanyi, bahas yang apa. Iya. Ya, apa lu mau bahas apa? Otak lu kenapa juga enggak mau gitu bahasa di sini. Kalau bahasa apa lagi ya? Jangan Bang, aduh. Ya itu. Kulit gue pada banget. Gue mau bisikin tapi ini kan earphone. Gue bisikin aja. Apa? Enggak boleh. Oh iya. Dikit. Ngomong Bang, gila. Tanyain soal Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Tuh, temennya siapa tuh? Wiz Khalifa, kenal kagak lu? Kenal Bang, kenal. Mirip siapa? Enggak, tapi itu enggak bohong. Itu benar dia kenal. Dia pernah nongkrong bareng Wiz Khalifa. Cepetan udah lu. Suruh gue ngomong. Ngomong dulu. Ini ngomong gua semedi. Lu ngomong, Nge-host. Gak bisa. Gila. Nih, tuh ada games aja, kita nge-games aja. Ntar dulu, ini dulu. Iya. Bahas games. Buang waktu sih lu. Lanjut. Ada yang ngomongin soal dari lagu Lelah. Take it slow, gue jawabnya langsung nih. Take it slow gitu. Gimana Jawab. ceritanya lu bisa tiba-tiba ke take it slow? Jadi gue dapat opportunity gara-gara media sosial, kan tadi kita bahas media sosial keberuntungan itu. Jadi gue di DM sama produser salah satu yang pernah ngeproduce dan sering ngeproduce Wiz Khalifa. Dia minta untuk gue bekerja sama berkarya bareng di musik. Jadilah Take It Slow itu. Oh. Salah satu yang ngeproduce Wiz Khalifa. Yang produce Wiz Khalifa. Berarti anggota Taylor Gang juga bukan sih? Iya. Oh, cakep. TGOD, let's go. Let's go. Terus Terus gue dikasih featuring, gue dikasih kesempatan featuring sama The Moonlight. The Moonlight itu adalah artis barunya si Sledgerin ini yang udah ada di album legendnya Wiz, yaitu Rolling Paper. Nah kan dia rilis lagi Rolling Papers 2, album The Next dari Rolling Papers pertama. Doi duet sama Wiz Khalifa, sama Bastian Steele juga duet. Mantap, itu dia Bastian Steele, ya kan? Gila, tuan baik. Ngomongin soal Wiz Khalifa, album yang paling lu suka? Semua lagu gue suka bro. Semua lagu ya? Iya. Black Hollywood sih kalau gue gitu. Bagus. Asik-asik tuh Black Keren Hollywood. Black Hollywood. Semua albumnya gue suka banget. Nah, kalau lu Wiz Khalifa, suka yang mana? Yongdam. Yongdam. Mati gak lu? Iya. Yongdam. Itu lagu Khalid gue Yongdam. tonjol. Itu Khalid. Yang dam. Itu dari mana Wiz Khalifanya? Dam, Yongdam. Oh kalau nggak lagu itu Bon Jovi, Lostar. Udah, Jangan marah. Lu kebiasaan denger Musdalifah sih. MP3. Nazarnya maksudnya seperti mati lampu. Ya Tuh sayang. kan, tahu kan? Lampu. Bilang tahu. Aduh. Gue males pakai headphone nih. Salut. Tapi yang jadi pertanyaan gue, satu hal ya. Lu pada haus gak? Kita buka lagi nih satu lagi nih. Oh ini apa? Ada teh juga, lokalti juga. Di situ ada. Udah gua. Iya. Lokalti ada Dia soalnya. udah nuang sendiri lokalti. Oh, gue gak enak kalau masuk gue barengin sama Babas. Gue ada lokalti yang di situ tadi. Yang nggak terlalu dry kan? Iya. Soto banget apa? Nggak, tapi teh di kapasitas ini luar biasa. Iya, juara banget. Tapi kopinya sih yang juara. Gue kan nggak minum kopi, jadi gue bahasnya tehnya. Ya. Gitu. Mantap. Oke, tapi mantap. Lokalti. Marta, gitu. Anjay. Iya. Marta sehat. Padahal Marta tuh yang di depan guys yang. Iya, boneka yang gini-gini. Iya, bukan. Aduh, Marta tuh yang akan bertemu kalian kalau kalian datang ke kapasitas. Udah pasti dia di depan. Enggak, tapi Jadi kalau penasaran dengan wujudnya Marta nih, kalau gua deskripsi Marta nih, Marta tuh
Senyumnya, aduh makanya kalau lu kepo datang ke Kapasitas. Lu ketemu sama Marta, lu kenalan dah tuh sama Marta. Mulai dari senyumnya, Terus? mulai dari diemnya, semua bikin lo betah ada di Kapasitas Coffee. Itu udah di lock itu sampai turun menurun Kapasitas. Makanya gue dari siang di sini, Bas. Semangat kan lu? Semangat banget gue. Semangat kan lu? Marta, rekening kosongin. Emang kosongin. Masih biar apa di kosong? Kosong Korelasinya. aja. Oh. Pak Karno, Iya, tolong iya. dibantu gitu. Tolong dibantu ya Bim, salah Bim jadi apa? Rock. Lanjut Bang. Oke. Bas, dikit gue mau ngasih games kecil. Sebenarnya bukan games kecil sih. Ada 3 pilihan yang bisa lo pilih dan nanti gue akan tanya dari pilihan itu. Tapi lo nggak boleh nengok, lo harus cepet jawabnya ya. Jawabnya cepet. Gue gak boleh nengok maksudnya? Maksudnya lo nggak boleh nengok ngelihat Kesana? pertanyaannya. Iya. Sederhana sih. Sneakers, boots atau sepatu bola? 3. Sneakers. Onek, V-neck atau polo shirt? Onek apa ya? Gue Ya, gak tau. ini kerabulan. Onek lah. Onek, kerabulan. Phoenix cucuk buat cucuk lagi. Tunjuk emang gue makam. Kalau makam gini dong bang. Kalau gini makam. Kalah lu tuh. Terus lu hampir nge-slack. Oke. Jakarta Blok S, Jakarta Kota Blok M. atau Jakarta Pusat? Pondok Kelapa gue. Pondok Kelapa, alamat. Gue nanya alamat sebenarnya ini. Pondok Kelapa gue soalnya. Oke. Hoodie, sweater atau kaos? Hoodie. Hoodie. Nah, pertanyaan yang pertama dulu deh tadi. Kenapa lo milih sneakers daripada boots atau sepatu bola? Ya gue suka sneakers banget soalnya gue anaknya anak streetwear yang gaul yang ya lu tau lah ya. Sneakers nyaman ya, Ya, Oke. Siap, makasih lo. Mantep nih. Lokal tea. Cheers lokal tea. Lokal tea. Gue gak diajak nih. Oh ya kopi. Coklat itu ya? Coklat. Coklat Pecahin sama pecah, lokal tea. pecahin. Biar orang yang denger di Spotify kan nggak bisa lihat supaya denger cetak kita lagi nge-cheers gitu. Oh iya bener. Tuh, nyampe ya. Dia pikirin udah jauh di atas gua lu. Ya karena pengalamannya juga jauh di atas kita, Pak. Jauh, Pak, jauh. Kita ngejar layangan. Ya sampai nyebur-nyebur got. Doi udah ada di TV. Gila. Ngejar-ngejar layangan putus. Putus. Kenapa? Abrak beca. Naik gue malah ikutan naik di beca. Terus bang, Terus lah, kok udah bahas sneakers. sneakers. Kenapa lo lebih Pasti milih? seneng kan? Orang kalau ngobrol sama gue nggak bakal sedikit sama gue. Panjang terus. Panjang terus, bener. Gak apa-apa, nggak usah mikirin itu. Gue belum nanyain tentang Bastian. Kedepannya mau ngapain? Nih, 2019. Lu tadi nanya dulu games lu belum lu buletin. Soal sneakers. Karena gue suka pakai sneakers lah gitu. Sederhananya itu dulu. Ya, Nah, lebih kalau- suka sneakers dibanding sepatu boot. Kenapa sepatu bola nggak gue pilih? Gue suka sepatu bola, cuman sepatu bola dipakai cuman buat main bola. Gak mungkin lo datang perform gitu pakai sepatu bola. Nah mungkin ya kan. Yang ada panggung rigging bolong. Next apa? Lu lupa kan? Next gua nanya soal Onex, V-neck atau Polo shirt. Polo shirt. Gue suka Onex. Onex. Temen gue agak oneng. Gue pakai singlet lu. Tahu lu. Rider. Adem banget tuh. Abang gue liat mirip Ago ya, abang ini gue liat. Aku ijak tim. Iya, Ago ijak tim dong. Oh iya. Boy. Gue liat mirip Ago ya. Besok undang lu. Besok undang lu. Jangan macam-macam lu. Gini kan. Lo tahu nggak? Ini lagi corona. Stop lah keluar katanya gitu. Iya. Lu nggak mikirin orang tua lu. Lu nongkrong temen lu happy. Kalau lu meninggal, orang tua lu nangis. Gitu. Mikir dong mikir. Aduh ini. Coba kalau lu yang ngomong pasti cocok. Boy. Jangan pada ngerokok. Rokok tuh bahaya. Mending Enggak, bagusan Ago. Bagusan Ago. gue gak cocok, gue cocok. Enggak, emang bagusan dia soalnya. Abang di bawahnya lagi lah. Dikit medium. Setingkat. Aduh parah banget ya gue di sini. Sorry ya teman-teman ya. Emang mukanya minta dibuat. Terus lagi dong. Nah Bas, lo di 2019 gue yakin pasti setiap orang ketika New Year pasti lo punya doa, punya mimpi ke arah mana gitu. Iya. Di 2020 apa nih yang belum tercapai? Karena mungkin momen pandemi atau awal-awal 2020 banjir Gue kan? pengen banget 2020 tadinya bisa gue internasional. Amin. Tuh, kita aminin.
Walaupun masih jauh sebenarnya. Cuman gue ada kepikiran untuk menurut gue tadinya 2020 ini dimana gue bakal semangat untuk kerja, untuk gue nabung, terus gue pergi untuk jual diri gue di sana lah. Oh. Negara mana yang pengen lu banget datengin? Pamansan lah apalagi. Pamansan. US. Alasannya? Karena gue punya kontaknya mereka. Ini. Taylor Gang. Apalagi. Jadi istilahnya lu umpan bola yang lu tuju udah ada. Betul, itu dia. Cuman ya tetap aja sebenarnya kalau bahas gambling ya gambling. Makanya itu kenapa gue nggak mau sembarangan untuk berangkat karena butuh duit besar dan ini relasi menurut gue yang nggak boleh dikecewain. Nah, Jadi tadinya plan gue di 2020 itu adalah kenapa ada suara air ya? Gak apa-apa. Semuanya senang, bahagia. Ini alami loh. Tenang, semuanya bahagia. Kalau Anda terganggu dengan ada suaranya air, ini kan gratis nontonnya ya. Jangan banyak komplain, tonton aja udah. Sama beli kapasitas ada di Bekasi Utara. sama di Tokopedia. Maaf, kita lagi nguras bak. Jadi menurut gua 2020 ini mau asah skill gua terus, nabung diri gua sampai punya duit untuk berangkat, gue berangkat gitu tadinya. Cuma karena pandemik ya kita undur tahun depan lah. Umur gue masih muda juga kok. Bener-bener. Gue Ke juga Bekasi masih dulu muda, aja ya, ke Bekasi dulu yang dekat. Iya. Bekasi dulu. Nah, Yonglek di Bekasi kan? Iya. Gue gak tahu, gue kurang tahu. Serius lu? Iya, tetangga Oh gue. iya lagunya Bekasi. Itu kan Bekasi, lagu Bekasi, Yonglek. Bekasi, Wisma Asri. Cibaduyut, Cilengsi gitu. Iya. Tapi Gue denger. Gue baru ingat. Mirip Dustin. Lu tau Dustin gak? Dustin. Sahabatnya Regen. Oh iya. Mana? Iya mirip. Logikanya. Nih, lu pakai logika. Lu gimana sih lu? Abangnya. Serius lu? Abangnya astaga. Apa kayak Dustin? Ya bener. My Queen emang setan ya My Queen. Oh. Dari tadi ngaruh. Ya ampun, abangnya Dustin sehat. Timberlake. Justin. Ngarangnya lu. Udah Justin tuh yang biasa kalau ke luar negeri upload posting. Ada yang mau nitip gak? Justin setan. Oh Justin. Kan lu duduk situ sih udah mulai gak nyambung. Terus kalau gue kesana kan dia udah selalu bilang just come. Gue kan jujur gue bilang gue masih nol. Gue butuh belajar banyak dan menurut gue sangat merasa bangga banget gue dan merasa senang banget gue kalau bisa dikepercayain untuk jadi murid lo untuk belajar bareng. Terus dia bilang why not just come. Gue terbuka buat lo semua. Nah kalau ngomong belajar itu kan otomatis biasanya ada role model ya Pak? Bener Pak. Kayak gue nih belajar Cuman ngelucu role apa? model gue bukan Luis sebenarnya kalau dalam musik. Oh iya? Gue suka banget Bruno sebenarnya. Bruno Mars? 3 di luar maksudnya musik yang gue suka itu cuma 3 orang ada. Pertama saya semua nih Bruno, Chris Brown sama Wiz itu favorit gue. 3 orang ini. Sama Bang Arif. Bang Arif, mantap. Untuk kabel, ngurusin kabel gue. Katanya tanaman. Katanya tanaman. Masih inget loh. Double job. Apa gede loh dapetnya double job. Gede. Nah kalau di Indonesia sendiri Double job apa? Double pedal. Oh double pedal. Kalau di Indonesia sendiri, lo role modelnya lo yang Agnes udah. Agnes mau? Iya. Wih gokil. Terus kalau untuk rappernya di Indonesia? Tuan 13 lah. Upi, Bang Upi. Tuan 13. Lagunya Tuan 13 yang paling lu suka? On My Mind. On my mind, On my mind. on my mind, on my level, on my Bukan. level. Oh itu mah Wiz Khalifa ya? Beda On dong. my mind yang Ada lagu Wiz kan lagu Upi waktu awal-awal. lama. Gue paling suka Fate tuh dia tuh. Bagus lagu ya. Bagus sih. Tuan Dengerin 13 deh On apa? My Mind. Dengerin bagus banget, sumpah. On my mind, gue not tuh. On my mind. On Bawa my aku mind. terbang jauh. Gitu lagunya. Pernah denger lo? I just wanna be with you, baby, on my mind. Itu emang beneran Upi? Upi, Serius? beneran. Emang itu beneran Tuan 13 ya? Lah, oh. Gue pernah denger lagunya tapi salahnya itu. Gue tau aja Upi itu gue suka dari zaman dari Streetball, apa dari mana? Move. Oh, Move ya. Akhirnya yang paling gue suka Fate. Kalau On Moment dari zaman dulu. Dari yang dulu sebenarnya. Kalau lo? Kalau gue Tuan 13 paling suka lagu siapa? enggak ada.
Wah parah lu, nggak ada. Nggak tahu. Wah, coba anak-anak West, Kalau anak-anak gua- Barat, Jakarta Barat nih, Kalau gue basisnya nih Tong. Kalau lu musik lu suka dengerin siapa sih? Isa Sabian sayang. Memang Aduh, beda, Bat, jauh aduh, beda. Itu kan sih. nggak salah. itu kan hip hop jatuhnya. Kalau itu 13 hip hop, kalau abang sukanya religi, ya benar beda. Isa Sabian. Adem banget itu. Emang adem sih, gue juga denger suka banget. Suka banget itu. Bawaannya kayak lagi dibawa. Sama Didi Kempot, almarhum Pak D. Iya. Itu Pak D paling. Aduh sedih ya. Parah sih. Lagi pecah-pecahnya. Lu udah pernah satu panggung sama Doi? Belum, aduh sedih deh. Nah kalau ditanyain pengen satu panggung di Indonesia lu pengen satu panggung masih? Agnes lah udah. Agnes mau tetep ya? Iya, tetep Agnes. Tapi Agnes mau tuh dibilangnya musisi Indonesia apa udah mancanegara sih? Udah mancanegara dong. Internasional ya itu. Udah internasional lah. Berarti dia kalau ibaratnya di merek di helm tuh udah bukan SNI, DOT. Udah bukan DOT. Udah. DOT. DJ Maru. KYT. Oh iya. Dia gak pernah pakai helm. Gue tau banget ini. Dia pakai helm. Cetok. Proyek. Uji nyali lu, uji Iya nyali. bener. Kan proyek gue banyak. Iya bener. Amin. Rip. Cuman kalau bahas pandemik nih. Oh, balik lagi. Balik lagi. Gak ada Gak apa-apa, kelar gue suka. jadi. Iya, gue Tuh, suka. udah tulisan closing gue bahas lagi. Bahas terus. Iya. Nah, kalau gue mau nanya sama, nih dua jagoan kapasitas nih. Kapasitas tuh udah berapa lama sih? Baru tadi habis maghrib. Nggak serius loh, ini yang punya nonton. Kalau gue gimana mas? Jawab mas. Pi, kapasitas. Gak tahu kan lo, gak tahu kan lo berdua. Gimana sih nih berdua? Ya. Tahu. Kita tuh baru opening tepat 1 bulan yang lalu. Jatuhnya malah soft opening ya? Soft opening bener. Satu bulan. Belum soft opening. Udah soft opening. Udah apa belum nih? Jelas. Soft opening udah ya? Ulang cut Oh, cut belum? cut ulang cut ulang. Ulang ya gue tanya ulang biar keren. Oh iya, biar keren. Ayo, ulang ya. Tapi gue mau bahas ini kan pandemik nih. Gue mau bahas kapasitas tuh udah berapa lama sih buka? Kurang lebih kita tuh udah buka 1 bulan. 1 bulan. Itu udah soft opening waktu itu, tapi Belum. belum ya. Tapi udah biasa ya, melar baju gue melar. Ulang lagi. Udah di briefing tadi 1 bulan dan belum. Cut lagi kali ya? Sekali lagi. Enggak. Ngejar perfect. Oh, boleh. Enggak ada yang perfect, tapi berusaha untuk perfect itu Boleh wajib. for the best ngomongnya. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya. Gue mau nanya kan masalah pandemik. Iya. Ini jangan salah ya. Kapasitas tuh udah berapa lama sih? Kita tuh buset gebuknya kenceng juga. Kita udah buka tuh sekitar 1 bulan. Berarti belum Prematur. belum soft opening dan lain-lain belum. Belum, tapi kalau untuk yang mau ngopi atau pesen Udah kita bisa pesan udah bisa online. order sih. Nah, ini pertanyaan gua. Nah. Kenapa kalian bisa out of the box? Di saat semua orang bingung dengan bisnis, di saat orang nge-hold tentang bisnisnya mereka, kenapa kalian berani buka di saat pandemik ini? Nah, Rif. Karena di Bekasi ini kan jarang gitu tempat nongkrong yang suasana Iya, temanya tahu, alam. memang. Temanya alam. Kenapa bukan ke situ Maksudnya maksudnya? ke siapa sih? Nanya ke semua. Oh, ke semua. Maksudnya kenapa pandemik berani buka bisnis? Di saat orang yang udah buka lama aja pusing, di saat orang yang mau buka bisnis aja yang udah berpengalaman bisnis, dia nge-hold bisnisnya dan sekarang kalian pede aja buka. Tuh. Gimana? Ini panjang Kamu sih. kelihatan gak di briefing Apa? Banyak duit. Apa? Oh, iya. Enggak pantas. Butuh duit. Gue ada pertanyaan iseng aja sih sebenarnya. Karena kan kalian Emang host, rese ini host orang. bawa kapasitas. Harusnya sudah mengetahui semua Iya, pertanyaan-pertanyaan. karena ini lo tau gak? Awalnya justru jangan kalau ditanyain kapasitas jangan ini. Jawab. Iya. Oleh Diam gitu. aja. Melencengin kayak kemana? Heeh. Ini suruh jawab. Ya udah melencengin coba. Nah, karena gini sebenarnya kalau ngomongin soal kapasitas ya, kita punya secara kapasitas bank rekening di bank cukup. Thank you. Iya, gitu. Jadi cukup kita. Tapi gue akuin, gue salut sama kalian buat teman-teman semua yang di kapasitas, timnya kapasitas berani diri untuk buka bisnis di saat pandemik. Ini jawaban gue. Kita kembali lagi yang gue bilang, kita ini nggak bisa diem aja kayak gini terus. Betul. Menurut gue dengan kepercayaan kalian dan kepedean kalian untuk buka bisnis saat pandemik itu sangat bagus supaya orang-orang juga bisa mengikuti langkah kalian bahwa jangan takut, maksudnya jangan jadi diem aja karena pandemik ini. Justru kita harus tetap produktif, kita tetap harus kreatif, kita tetap harus beranikan diri untuk buka. Jadi 2 jempol buat tim-tim semua yang ada di Tepuk tangan. kapasitas. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kapasitas,
Gue apa yang doain tadi disampaikan Bastian benar. semoga bisa buka tempatnya cepat karena pandemik. Amin. Semoga online-nya juga semuanya lancar. Semoga kalau udah laku, udah kaya, udah banyak banget duitnya lah pokoknya bagi-bagi lah sama gue lah. Mantap. Dan bisa buka di Pondok Kelapa. Bisa Bisa, buka di Pondok bisa. Kelapa. Buta aja depan Alfa. Mantap. Betul ada berapa? Iya. Kalau gue yang keliling lo mau beli nggak? Udah gak laku sekarang. Ya. Oh, iya. Alpha Midi lah, Tapi benar memang. itu gue sepakat banget karena ketika lagi momen pandemi mungkin banyak orang yang energinya lagi jatuh, Ya. lagi sedih, lagi Ya. nggak tahu mau ngapain. Dan Mendingan- kalian ini muda-muda, anak-anak muda semua berangkat, berontak, beranak. Kok beranak sih? Iya benar, beranak jadi kapasitas. Iya, benar. Jadi Arif beranak. Gue mah betelor. Tapi udah punya anak. Belum, buset. Lah, kemarin katanya ngisi. Apaan? Lah tadi lu sempat bilang cewek lo Telat. Amit-amit ya Allah, gak tar ya nggak? Ntar gue nikahin dulu. Ya, itu kan gue jadi. aduh. Ya udah. Ntar malam. Ya. Katanya besok libur. Ya udah, thank you so much Kita guys. semua, thank you banget, makasih Bas. Bas, thank you banget sekali lagi, terima kasih banyak Bastian Steel udah bisa datang ke Thank you. Kapasitas Kopi. Sorry abang bercanda dari tadi semua It's all good, teman-teman. it's all good. Kalau ada bercanda apa salah omongan juga maaf. Segala Bercanda aja sesuatu biar yang seru. menurut kalian para pendengar ataupun kalian yang sudah menyaksikan melalui YouTube, segala sesuatu yang positif ambil intisarinya dan implementasikan. Iya. Bener. Tapi yang menurut kalian negatif Buang. boleh berkomentar, boleh kritik saran kita Nggak terima apa-apa. ya. Nyela juga boleh nyela. Iya, nyala boleh. Soalnya adminnya bukan kita. Adminnya bukan kita. Gak apa-apa. Yang penting kita udah mohon maaf dulu lah. Iya, bener. Gak bermaksud. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Ya. Gak bermaksud. Maaf. Pokoknya kapasitas sukses terus. Amin. Semoga gue bisa podcastan lagi bareng kalian. Amin. Dan gak ada Bang Arif. Ada Bang Arif lah. Ada. Bercanda Bang. Gua lagi. Tuh kan baru minta maaf udah bercanda Udah lagi. lagi udah. Udah simpen aja udah. Benang Udah, berak. sip. Wah. Oke, sampai jumpa di Kapasitas Talks episode berikutnya. Sekali lagi thank you buat Thank you. Bastian. Jangan kapok, jangan bosan, sehat selalu. Sukses terus. See you. Thank you. Assalamualaikum.